Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut, ada muridnya salah duduk marah, salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan, daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan gitu. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya nggak jelas, pengunjungnya juga agak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Sehingga di Quran sering ada ayat i'lamu ketahuilah tentang tauhid juga dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tentu yang paling harus diketahui pertama adalah eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilur Rahman itu dia marah besar dalam munajat. Saya punya sanadnya tentang kemarahan Nabi Ibrahim. Beliau ketika munajat marah besar, risau besar, dan beliau berdoa mengucapkan ini, ya Allah, innahu la yahzununi alla arra ahadan fil ardi ya'budu gawi. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian menyembah hanya saya? Ini tidak fair, ini tidak benar. Engkau zat yang begitu penting, kemudian orang melupakan engkau. Yang tahu kalau kau penting saya toh, ini tidak fair. Jadi ibarat misalnya negara itu ada presidennya, rakyatnya nggak ngerti apa itu presiden. Kamu punya anak kamu nggak tahu kalau kamu bapaknya. Kamu punya istri kamu nggak tahu fungsinya kamu, itu kan mantul. Artinya sesuatu yang harusnya diakui kemudian tidak. Nah ini kan si tauhid yang ringan tapi cukup untuk menjadikan kamu wali. Jadi bukan ajar yang ringan-ringan tapi cukup untuk jadi daftar apa? Jadi wali. Saya ulang lagi ya, agama itu diantara fasnya itu apa? Astahab diwal ita, mengakui satu kebenaran atau memaklumatkan dulu kebenaran kemudian harus diakui. Maka yang dikatakan tauhid itu apa? Al-iqrar. Iqrar ngakui sengaku-ngakunya, se-iqrar-iqrarnya bahwa annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Ibrahim itu marah besar. Masa zat yang sepenting engkau ya Allah, kemudian yang tahu bahwa engkau Tuhan itu hanya saya, ini apa-apaan, ini tidak fair. Gak terima Nabi Ibrahim, resah. Seperti resah Anda, orang nempat di buminya Allah, orang Korea nempat di buminya Allah, minum air ciptaan Allah, ya, menghirup oksigen juga ciptaan Allah. Kemudian nggak ngakui yang ciptakan siapa, tahu-tahu kerja uang. Kalau nggak kerja mati katanya ya kata orang Korea. Kalau nggak punya uang itu tidak fair. Hanya kalau Anda lupa Tuhan itu menjadi orang yang tidak fair. Seperti tadi, istri kamu nggak ngakui fungsi kamu itu kan nggak fair. Padahal dikirimi tiap. Nah, kalau kamu tidak ngirim ya emang harus diakui. Nah ini Allah itu menciptakan langit, bumi, bikin oksigen, bikin apa saja yang jadi kebutuhan manusia. Kemudian eksistensinya Allah itu tidak diakui. Itu meresahkan Nabi siapa? Ibrahim. Ketika resah, beliau munajat terus diangkat jadi nabi. Tugasnya memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa ada eksistensi zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu susahnya bukan main. Ya saya ulang lagi ya syaratnya supaya dapat barokah kalimat Nabi Ibrahim. Kalimatnya siapa? Nabi Ibrahim. Karena pada akhirnya agama tauhid ini bapak induknya disebut
millati Ibrahim. Ada yang hafal Quran ini? Semua sebanyak. Kalau tidak ada hafal terlalu. Ada yang hafal warnanya wong? Semua. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Ya Allah, saya ini risau betul karena di bumi ini yang mengaku engkau Tuhan hanya saya. Itu ibarat ini. Kamu punya istri cantik, kemudian yang aku cantik kamu kok semua orang bilang jelek, mantel kan? Tapi cantik betul. Tapi semua orang bilang mantel kan? Kamu punya air yang manfaatnya untuk orang banyak, kemudian orang nggak ngakui fungsinya air, mantel. Semua kebenaran, semua apa saja itu butuh diakui eksistensi. Nah, Tuhan ini punya eksistensi yang pokok, yang vital, kemudian orang nggak ngakui eksistensi Tuhan. Makan pisang berhenti dimakan pisang, enak ini pisang. Minum aja dengan seger ini air. Makan lombok berhenti, wah ini pedes. Itu kan mantel loh, karena tidak merujuk atau mengakui eksistensi pencipta. Dalam Ibrahim marah besar itu kemudian diangkat jadi Khalilur Rahman. Dia ditunjukkan alam langit. Kemudian di alam langit itu ada malaikat yang selalu bertasbih, bertahmid. Jika kita Ibrahim mulai terhibur, kamu tidak usah susah. Yang menyembah saya, yang akui saya sebagai Tuhan itu banyak. Ditunjukkan malaikat-malaikat yang ada yang rukuk terus, sujud terus, bertasbih terus. Mulai. Intinya apa? Seorang wali atau seorang ulama, apalagi seorang nabi, itu bisa tenang hatinya kalau di buminya Allah dipakai tempat suci. Dan itu diantara sarannya adalah masjid. Lalu yang perlu diingat, ini terutama takmirnya. Kalau yang makmum nggak paham nggak apa-apa, tapi kalau takmirnya nggak paham terlalu. Yang perlu diingat begini, kata masjid itu apakah isim makan, apa masdar? Rata-rata ulama bilang ya dua-duanya. Karena sajadah yasjudu nomor sujudan wa masjidan. Ini penting saya utarakan. Karena namanya masjid tempat sujud. Bener MC-nya tadi. Siapa semuanya ini? Rian, kata Mas Rian, ya jangan masjidnya jangan yang agung saja, juga yang jamaah agung-agung dalam bahasa Indonesia itu besar. Sekarang sama saya bedai, masjid tempat sujud. Kalau nggak ada yang sujud, adanya koperasi, tidak namanya apa? Saya pertama datang disambut di koperasi tadi. Nah ini ngaji logika kosakata, masjidun tempat sujud. Kalau nggak ada yang sujud namanya tempat operasi, ya kan? Jadi nama ini sah itu bergantung fungsi. Maulid tempat kelahiran karena ada yang dilahirkan, ya kan? Jadi itu dua nama atau dua kata yang nggak terhindarkan. Kalau tempat sujud ya ada yang sujud. Karena tempat sujud itu yang penting sujudnya. Makanya ini saya motivasi, tidak usah kecil lagi meskipun masjid yang kontrak. Tadi saya di sini Mas Aslam untuk motivasi bikin masjid permanen. Tapi saya suka masjid gak permanen juga gak apa-apa. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Saya ulang lagi ya. Yang namanya masjid tempat sujud. Artinya menjadi masjid karena ada yang sujud. Sehingga kata Rasulullah SAW, saya punya 5 hal hadiah yang menurut Nabi sebelum saya tidak punya 5 hal itu. Itu khomsan lam yuqahunna Nabi bisa diberi 5 keistimewaan yang Nabi sebelum saya tidak diberinya. Apa itu diantaranya? Wajuilat lanal ardu kulluha masjidan. Bumi bagi umat semuanya adalah tempat sujud. Jadi para pengontrak sebab berbesar hati. Pengontrak apa? Ini penting saya utarakan. Tentu saya kalau nuruti senang lebih senang masjid permanen, tentu ya nuruti senang. Tapi nuruti senang itu jangan menghalangi keistimewaan umatnya Rasulullah yang sah sholat di bumi ateis, sah sholat di toko, di pabrik, di pesawat, di mana saja. Karena wajuilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi diciptakan untuk saya sebagai tempat. Jika kalau di pabrik ada jeda 5 menit, 10 menit, katanya kan boleh sholat atau boleh rokok atau boleh ke kamar mandi, bisa dipakai menyolong waktu untuk apa?
sholat meskipun di kamar apa? Mandi, asal jangan di apanya itu. Ini penting saya utarakan, saya termasuk tipikal ulama yang nggak mau tunduk sama keinginan. Keinginan itu boleh, tapi nggak boleh merusak konstitusi ulama. Di antara keakhasan umat ini adalah sujud susah di mana saja dan kapan saja. Sehingga umat dulu itu susah. Misalnya kangen Allah itu dia harus datang ke sinagog. Kangen Tuhan harus datang ke biak. Lalu di makswamil wa bi'u wa sholawatu wa masa yuzkaru fi hasmu. Susahnya bukan main. Tapi umatnya Nabi fa'ai nama adrokat tas-sholat fasolli. Di mana saja kamu ketemu waktu sholat, maka sholatlah di situ, dan di situ otomatis menjadi masjid. Maka dengan semua ini sholatnya hebat betul. Kalau sampai orang Cilacap, itu masjidnya ya sepanjang Cilacap sampai mana di sana itu. Karena dari Kroya sudah sholat, bisnya mati macet di Kalimungu ya sholat, nanti mampir di Jakarta, sholat di Tangerang, sholat itu masjidnya sepanjang Kroya sampai. Andai kan masjid bergantung tempat, malah kita yang menyaksikan kita sujud itu sedih. Apalagi kalau kamu sholat di jalan tol di tengah, wah itu jadi saksi yang keren. Karena pasti diusir polisi gitu. Ini penting saya utarakan supaya fungsi sujud itu ya, jangan terdekat tempat. Ya seorang lagi ya, wajuhilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi dijadikan untuk umatku layak sebagai tempat sujud. Lalu yang namanya sujud itu apa? Kata Allah dalam surat Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Sesungguhnya kesujudan, ketundukan, sujud itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bersujud pada selain Allah. Sujud itu maknanya ketundukan. Ketundukan itu ada yang berbentuk fisik, yaitu sujud dalam sholat, itu namanya sujud apa? Fisik. Ada sujud yang bersifat maknawi. Kita tunduk sama aturan Allah yang namanya nikah harus dengan wali dan dua saksi. Plus perempuannya mau tunduk. Yang walinya mau, perempuannya tidak mau ya sama aja. Dapat istri tapi nggak bisa merasakan karena minggat. Ini penting saya utarakan, jarang orang yang mengutarakan ini. Jadi yang namanya sujud itu sebetulnya malah sujudnya itu bukan tempatnya. Sehingga zaman Nabi, zaman perang, juga zaman perang juga Sudirman itu sujud di mana-mana karena dia perang gerilya, di mana-mana menjadi tempat sujudnya beliau. Bahkan kalau dalam hadis-hadis sholat sunat itu kesunatannya nggak boleh istiqomah. Kalau fardu istiqomah nggak apa-apa, kalau sunat kesunatannya apa? Pindah-pindah tempat supaya saksinya. Bahkan Nabi ini marah besar ketika seseorang itu kebaikan sholatnya dia berikan di masjid. Nah ini ilmu ya, sampean kalau undang ulama atau kiai, bayangkan dengan ilmunya ulama, jangan bayangkan ilmunya yang kamu inginkan. Itu nakalan namanya. Banyak juga kan, hadirin datang, bayangkan kiainya ngomong, datang ke masjid surga, melihat kiai surga, istighfar. Akhirnya kiainya meninabukan kok. Melihat kiai tapi gak paham halal haram, gak melihat kiai surga. Itu kacau. Begini kata Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang semua kebaikan sholatnya dia tidak di masjid, tapi marah besar. Sampai Nabi ngendikan, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, karena tidak keduman, tidak kebagian sujud. Makanya banyak rumah yang tidak barokah. Banyak orang sholat tapi nggak barokah karena benar-benar nggak diilmoni. Di masjid sholat sampai qobliyah aja 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Pulang ke istrinya, mana mama makan saya? Sampai istrinya tahu betul kalau habis dari masjid pasti nyari makan. Kan jadi aneh. Lagi nangis-nangis istighfar, pulang-pulang nanya kopinya nggak ada, marah nggak ada, gedang goreng. Sehingga sholat tidak mendidik. Apa sholat itu tidak? Bandingkan kalau dia di masjid sholat, habis fardu sholat 2 rakaat sunat, pulang juga sholat lagi. Sehingga rumah ini kelihatan tenang karena anak kamu melihat bapak itu orientasinya sholat, ke masjid ya sholat, pulang pertama sholat, mau pergi juga
sholat, kalau punya hajat juga sholat. Sehingga sholat ini jadi identitas keluarga. Jadi bapak ini marah kalau tidak saya sediakan sajadah. Bapak marah kalau keran dulu juga ada airnya. Ini enggak, sholatnya disergapnya di masjid, masya Allah, kali pulang marah ini kalau nggak makan. Kalau nggak ada persediaan tambahan, tanduk juga marah. Apalagi kalau di masjid sholatnya lama, istighosahnya lama, ini satu warkol tak. Ini tidak mendidik. Akhirnya apa? Rumah ini kata Nabi saya, rumah yang tidak terjatahan sholat disebut kubur. Nah itu nanti kalau kamu perilakunya seperti itu, jauh-jauh kelakuan kamu terus, itu nanti malaikat gak tahu alamat kamu. Malaikat rezeki maksudnya. Malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu hanya tahu rumah yang dipakai baca Quran dan dipakai sholat. Karena rumah yang dipakai Quran itu ada cahaya ibarat bintang. Makanya malaikat rahmat mengenali rumah itu sebagaimana ahli bumi mengenali langit lewat bintang. Kalau rumah ini hanya dipakai bakat carane sejahtera, mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, diskusinya sama istri juga cara beli tanah, macam-macam semuanya tentang uang. Rumah ini nggak ada nurnya sama sekali, sehingga malaikat rahmat nggak tahu alamatnya. Dan nggak perlu tahu memang saya juga kecewa. Itu kalau sampai tahu tak protes, nggak perlu tahu lah rumah-rumah kayak gitu itu nggak perlu tahu alamatnya. Ilegal aja, betul nggak? Karena adanya jin setan berdua. Jika Nabi istilahnya ekstrim, la taj'alu buyutakum quburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai. Sehingga apa yang terjadi? Kita di masjid ya simbol ketundukan sama Allah. Setelah pulang juga simbol ketundukan sama anak kita, istri kita. Coba betapa bahagianya kita, istri kita itu kalau kita mau pulang dari masjid, wah ribet, menyiapkan tasbih sajadah, menyiapkan tempat wudhu. Kan bagus, setelah sholat sunat mungkin baru kepikiran makan. Kalau makan tidak siap, tidak marah, tapi kalau sajadah tidak ada atau tempat wudhu tidak ada, marah. Jika orientasinya semuanya lillahi. Itu yang calon wali, maka lillah, orang yang orientasinya hanya Allah Subhanahu. Ini tidak istighosah lama di masjid, maulid lama, istighosah lama, tapi pulang sudah ngancam. Awas kalau tidak disediain makanan. Berarti ini ibadah agak membentuk dia sebagai orang yang famangkarat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Orang mukmin adalah orang yang orientasi kepergiannya atau orientasi tujuannya apa? Menuju Allah dan termasuk kita baik sama istri biar kita sujud, baik sama anak-anak kita supaya nanti jadi generasi sujud. Jangan bina anak biar nanti kalau saya tua ada yang rumah. Itu udah harus sampai yang orang PKI ya, orang komunis ya. Coba orang yang nggak sholat itu bina anak supaya apa? Kalau tua ada yang rumah. Orang yang fasik bina anak supaya kalau tua ada yang. Yang membedakan kita dengan mereka. Kenapa sama anak baik biar jadi generasi sujud. Makanya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi orientasinya supaya anak cucu kita ini sujud. Saya termasuk kiai yang hormat sekali sama anak. Dulu sering ditegur sama tetangga-tetangga yang pernah sepuh sama saya, keluarga yang pernah. Karena saya pasti mati dan setelah mati saya tidak bisa amal, yang bisa amal apa? Yang bisa teruskan ngapalin Quran saya, anak saya. Yang bisa nerusin sujud saya, anak saya. Yang bisa nerusin pondok saya, anak saya. Karena saya tidak punya harapan sama sampean. Ini diajari dari apa? Nah, dilatih bahasa Korea supaya nanti bisa dapat kerja. Kalau kerja dapat uang, nanti gak ngaji takrib dan tapi Allah luar biasa. Orang yang cari uang kok akhirnya bikin mas. Ini barokahnya wali-wali itu yang dagang tapi membawa Cuma ini saya akan meluruskan cara berpikir tentang masjid ya. Jadi ada hadis yang Nabi begitu bangganya dengan hadis itu, dengan fasilitas itu, dengan fadilah itu apa? Wa ju'ilat lanal ardu kulluha. Ini semua bagi umatku dijadikan masjid. Maka umatku siapa saja yang ketemu waktu sholatlah di situ pasti sah. Jika masjid kontrak juga sah, di kos-kosan juga sah. Tentu kita berharap, saya juga setuju sama Kang Aslam supaya kita kalau kita berusaha punya masjid permanen. Tapi usaha yang sifatnya ideal saja, tapi jangan terganggu kalau ditegur tidak kesam.
Karena kalau kesampaian nanti rumah kamu, tempat-tempat yang kamu singgahin gak jadi masjid. Makanya saya kalau sholat di hotel itu ya nikmat saja, ini demi Allah yang memang bumi ini juga rindu dipakai tempat suci. Saya pernah sholat di hotel Malaysia, pernah di Jordan, pernah di sekarang di Korea. Tentu kalau itikaf ya di masjid, kalau itikaf di hotel bayar malah mahal. Jadi itikaf sama dia persepsionis malah bayar. Tapi ini cuma saya cerita bahwa ini penting, makalah ini penting sekali. Statement ini, makalah ini penting sekali. Supaya agama ini tidak terpakai. Ada bumi yang kata orang banyak ini bumi ateis. Juga sah dipakai saja. Ada tempat yang kata orang banyak, misalnya Nyurjawu ada bar. Kan beberapa kali kita ngontrak masjid bawahnya bar. Ada nggak banyak? Ya. Tak apa-apa. Yang malaikat nangani bar tukang azab ya sih bilang. Yang susah malaikat rahmat harus kelewati. Padahal mau menuju mas. Tapi tak jamin pasti tahu jalannya. Yang dari apa dia harus dari atas dulu apa? Makanya khazanah ilmu itu tidak boleh mati. Di antara khazanah ilmu yang diwariskan Rasulullah wa ju'ilat lanal ardu kulluha. Semua riwayat ada kalimat kulluha, semuanya. Termasuk yang atas bawah dengan bar. Ya, termasuk yang atas bawah dengan bar. Itu dipakai masjid juga. Ya, jadi yang penting sama. Sehingga filosofi kebenaran tadi sujud itu penting. Dan itu bawa sampai ke rumah Anda. Maka kata Rasulullah di mana la tas'alu buyutakum quburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan itu kalau Anda berhasil. Kalau saya sebagai kiai tentu khas saya itu belajar Quran. Itu anak saya itu paling takut kalau Quran saya pindah tempat. Karena bapak yang dicari pertama pasti Quran. Jadi yang resiki rumah saya, mbak-mbak atau kang-kang itu ya takutnya bukan pengen berubah posisi Quran saya, kitab tafsir saya, karena paling saya cari itu. Kalau istri kamu kan takut berubah posisi mie yang sudah goreng yang sudah siap. Ini kan hantu makanan kan, pakai sampean apa? Bilangan tasbih gak apa-apa, tapi jatah gedang gorengnya dimakan orang, marah. Ya gitu kalau jamaah nggak apa-apa, imam masjid kok kelakuannya gitu. Ini penting saya utarakan supaya sujud kita itu sepanjang perjalanan kita dari Indonesia sampai Korea. Kamu sholat di terminal Bandara Suta itu kan keren. Pernah sholat? Pernah. Saksinya apa? Bandara Suta sebesar itu. Jadi saksi kamu. Kayak apa kerennya? Apalagi yang orang Jawa Barat, sholatnya di mana? Di Gunung Selamat, dekat Jin-Jin itu. Sholat di Himalaya, misalnya kita punya pendaki gunung, sholatnya di Himalaya. Saksinya nggak tanggung-tanggung, gunung Cermai, gunung di mana? Keren lagi di tengah Magalunggung. Wah. Tapi nggak dihitung sholatnya, dihitung bunuh diri. Jadi semua tempat yang kita pakai sholat itu semuanya jadi masjid. Itu namanya juga masjid. Maka pertanyaan kita yang namanya masjid itu apa? Tempat sujud. Sehingga yang tidak diresmikan takmir jadi masjid pun sebetulnya asal kita sholat di situ namanya masjid. Nah, kemudian masjid seperti ini yang kita Jumatan, bahasa Arabnya tidak masjid, masjid jami'. Ada kata jami' karena sah atau sah jadi tempat Jumatan. Jadi sebetulnya pembeda masjid yang di Galunggung tadi, Gunung Selamat, Galunggung terus. Apalagi kalau sholat Anda di gunung yang dipakai Mesugian itu kali, udah kenal kali. Itu malah keren. Kamu kuat. Semoga ada pemakai. Itu malah keren tadi kan? Nyuplai. Pernah sholat? Pernah. Saksinya apa? Gunung apa? Pernah sholat? Saksinya gunung apa? Kami. Oh, itu keren sekali. Ini penting supaya kita tidak salah paham ya.
supaya kita menghormati hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau begitu bangganya, begitu senangnya karena apa? Wa ju'ilat lanal ardu kulluha, semua bumi Allah semuanya, kata Nabi, kulluha, semuanya berstatus masjid. Nah, lalu masjid yang dipakai Jumat ini dasarnya masjidun jami', masjid yang pemumpul. Jami' itu pemumpul umural muslimin, jami'un umural muslimin, dan jami'un di umuril muslimin. Karena zaman Nabi Jumatan ya di masjid, rapat ekonomi ya di masjid, mikir strategi perang ya di masjid, disebut masjidun jami'. Makanya ada ayat istilahnya orang mukmin itu siapa? Innamal mu'minuna alladziina satursi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'il lam yadhu hatta yastaqbilu. Ciri utama orang mukmin adalah bersepakat dengan sesuatu yang menyatukan, ala amrin jami'. Kayak kita, saya sama jenengan itu bersatu sama-sama ingin memakmurkan mas. Lalu yang punya uang yang nyumbang uang, yang nggak punya apa-apa yang nyumbang jadi makmur. Terus yang nggak punya apa-apa nggak bisa apa-apa, punya komitmen minimal nggak ganggu. Paling terakhir itu enggak makom paling apa? Terakhir. Kalau nggak jadi distributor atau pembantu atau kontributor ya apa tidak. Nah, sujud ini penting. Terus kedua, kata Imam Haromen, sujud ini harus dimaklumatkan. Makanya saya tadi bilang, agama ini dimulai dari pemakluman, pengiklaman. Nabi ketika jadi nabi pertama yang dilakukan apa? Naik ke sofa itu ya gunung kecil di dekat Quraisy, kuburan. Kemudian memaklumatkan diri. Ya ma'asyiral Arab, dia memanggil ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muthalib. Saya maklumatkan bahwa saya mengajak Anda menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama nubuwah itu apa? Memaklumat. Jika kata Imam Haromen, andai kan orang sudah sholat jamaah tapi di tempat-tempat sembunyi dan tidak diketahui publik, masih belum menggugurkan fardu kifayah. Pernah dengar itu? Maka jamaah harus di tempat yang mudah diakses publik. Seperti ini tidak benar. Ya, ini penting. Karena kalau tidak biasa diakses publik, orang kebar ada papannya kebar. Di diskotik ada papannya. Mau ke masjid orang nggak tahu karena tidak ada papan. Makanya guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu kalau ada masjid nggak ada menaranya itu marah. Maksudnya marah itu nyuruh betul harus bikin apa? Menara. Karena kalau ada menara kan orang yang pergi pakai mobil misalnya belum sholat, oh itu ada masjid. Jangan bar ada menara, oh itu mau ke masjid kan? Gak bisa karena masjidnya sembunyi di bawah tanah. Jadi agama ini dimulai dari memaklumatkan. Ini penting saya utarakan. Coba Indonesia ketika merdeka itu hakikatnya merdeka apa enggak? Zaman itu belum. Sementing sudah dimaklumatkan, diproklamasi. Gak penting setelah itu benar Pak Karno. Hal-hal yang terkait kemerdekaan akan ditata secepat mungkin. Sementing maklumatkan diri kalau. Makanya kalau masjid mau dibangun penting dimaklumatkan. Kalau masjid ini mau dibangun, oh kita mau jadi orang soleh, maklumatkan saja. Istri kamu bilang kita di Korea bikin masjid, bukan bikin masalah. Kenapa tidak bikin masalah? Sudah punya masalah. Karena sudah gak usah dibikin sudah. Makanya betul gak bikin masalah karena ya sudah banyak. Dibikin gak dibikin ya sudah. Otomatis. Ini penting saya utarakan. Jadi, kenapa kiai-kiai itu barokah? Karena memaklumatkan diri bahwa beliau-beliau itu orang yang bisa diambil ilmu. Makanya kalau dalam agama itu Pak, sifatnya Nabi masih kan sidik, amanah, tabligh itu artinya menyampaikan risalah. Di antara yang paling diharamkan dalam tradisi kiai apa? Kitman, apa menyembunyikan ilmu. Apalagi menyembunyikan kebenaran. Orang Yahudi dikritik sama Allah karena menyembunyikan. Kalau sama dikritik sama istri karena menyembunyikan apa ya nggak tahu. Jadi bangsa menyembunyikan itu memang masalah. Apalagi bab satu itu menyembunyikan yang masalah, memperlihatkan ya. Ada itu sama-sama masalah. Disembunyikan maupun di berat mana? Oh, saya pernah ngalamin. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi ciri khas kenabian itu apa? Memaklumatkan. Sehingga masjid harus kelihatan. Misalnya di sini bikin menara mahal ya ada plannya.
supaya orang kalau mau sholat tahu, berjamaah tahu. Orang-orang soleh yang lewat meskipun nggak sholat tuh senang. Alhamdulillah ternyata di Korea ada. Wah itu Pak wali-wali yang lewat Korea itu mesti senang. Alhamdulillah ada. Malaikat yang lewat-lewat juga senang. Alhamdulillah ada. Jadi tahu alamatnya di sini. Tapi kalau sudah nggak ada sujud, maka bumi ini sudah tidak penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam sebagian hadis qudsi, saya ulang lagi, kata Allah dalam sebagian hadis apa? Ahli bumi ini adalah orang yang layaknya hanya satu diadab. Karena mereka itu hanya bikin gaduh saja, bikin masalah saja. Kodak gimana? Makan dari Allah, semua nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Kemudian mereka kadang dugem, kadang free sex, kadang apa saja yang mengganggu ketenangan bumi. Kadang jadi koruptor, kadang jadi macam-macam. Kata Allah, laula rijalun ruka'un wasibyanun ruddu'un wa ba'imul ta'un lasubabna alaihimul adab bisubba lasubabna alaihimul adab bisubba. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan orang-orang yang mau bersujud, dan saya tidak mempertimbangkan anak-anak kecil yang masih menetek ibunya, menyusui ke ibunya dan melihat hewan-hewan yang enggak punya dosa, maka ahli bumi mau saya siksa semua. Jadi Allah itu melihat bumi itu hanya melihat tempat sujud. Maka kata ulama-ulama tasawuf, masjid atau tempat sujud mahallu nadzarillah, tempat Allah melihat. Sebenarnya Allah itu sudah murka sama penduduk bumi. Jadi kalau mau menghadap pakai Mars atau pakai planet apa itu masih mempertimbangkan yang sujud. Jadi mereka agak disiksa itu barokahnya karena masih ada yang sujud. Maka ada ayat wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka sementara kaum Muhammad ada di situ. Nah, sekarang Kanjeng Nabi secara zahir, secara lahir sudah kembali ila Rasulul A'la, sudah wafat. Yang ada adalah warisan-warisan Kanjeng Nabi, yaitu sujud itu warisan dari siapa? Maka kita pertahankan. Allah tidak akan menyiksa kaum kalau di situ masih ada warisan nabawiyah, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu. Kalau tidak sudah dihabisi penduduk. Dan sujud ini yang menjadi identitas kita. Kata Said Zabidi dalam Sarah Ithaf, sujud itu sajiyatuna wa malakatuna. Sujud itu watak kita, mental kita, dan status kita. Kalau manusia tidak mau sujud sama Allah, berarti dia lupa statusan dia hanya sebagai hamba. Saya gini, khasnya seorang pekerja sama bosnya apa? Tunduk. Kalau nggak tunduk sudah hilang khas sebagai hamba. Kalau Anda tidak sujud sama Allah berarti hilang status sebagai. Statusnya apa ya? Musuh. Namanya nggak turun statusnya ya musuh. Kalau musuh nggak pantas berjejer di surga. Pantasnya di mana? Neraka. Maka pertama seorang manusia itu apa? Berdaftar diri sebagai hambanya. Makanya ada ayat apa ya Tuhan nafsul mutmainnah urji'i ila rabbihi radiyatan biasanya apa? Fadkhuli fi jannati wadkhuli jannah. Masuklah berstatus sebagai hambaku, baru setelah itu masuk surga. Nah, status kehambaan paling gampang itu apa? Dimulai dari sujud. Karena itu penghormatan paling totalitas. Yang batuk kepala itu harusnya di atas, demi sujud kita letakkan di bawah. Yang biasanya pantat itu di bawah, demi sujud malah di atas. Itu kan simbol ketundukan yang total. Nah simbol ini jangan hanya di masjid agung, tapi juga saat kita di rumah dikontrakan. Sehingga kalau kita pulang, kemudian sholat sunatnya dihabiskan di masjid, Nabi marah kata selalu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan karena Anda mendapat jatah apa? Tapi kalau sholat fardu kesunatannya di masjid. Tapi kalau sholat sunat harus sebagiannya di. Tapi jangan badiah asar ya. Yang nggak boleh itu badiah asar sama badiah apa? Masih pinter ya. Ternyata hebat. Tak kira sudah lupa semua. Maju lah. Jadi saya di sini memang sengaja cerita tentang surat Iqra diturunkan, ditutup dengan apa? Wasjud. Kamu sujud, kemudian kamu menjadi orang yang dekat sama Allah. Wasjud, kamu sujud, kemudian kamu menjadi orang yang dekat sama Allah SWT. Karena sudah berstatus yang benar, yaitu hamba. Ketika nanti mendekati kiamat,
itu semua orang itu pikirannya satu. Kata Rasulullah, wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Jika berkesempatan satu kali sujud saja lebih baik dibanding dunia saja. Nanti kalau kalian sudah mati di akhirat, yang dilihat Allah pertama itu sholat kamu, tidak jumlah uang yang kamu tanggung. Yang dilihat itu sholat kamu, benar enggak? Itu saja yang sekali sholat itu benar, hisab lainnya kayak apa ya? Daripada benar sendiri susah, jamaah saja, ikut rombongan. Nanti yang dihisab biar ketuanya. Jadi kamu kalau sholat dihisab, ya Allah ketuanya. Sepakat ya? Memang gitu, aturannya kan gitu. Ya mana turukul unasin di imami. Semua manusia tak panggil itu yang penting apa? Imamnya, ketuanya. Makanya khasnya di dunia NU itu masyhur itu cerita. Ya Khalil Bangkalan, pernah dengar tuh? Syekhona Khalil Bangkalan, gurunya siapa? Hasyim. Itu kalau nalkin mayat itu lucu. Ji, saya ini sibuk. Mayatnya itu misalnya kaji. Ji, saya ini sibuk karena mau ngajar santri. Sudah nanti kalau ditanya malaikat marobika mana bilang nunggu ketua. Nunggu apa? Ketuanya belum ada. Nah itu nanti kalau Syekhona Khalil ditanya sama malaikat, siapa ini nih? Nunggu ketua. Tentu pemimpin terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aman, apa? Makanya ini pentingnya sanad. Saya nunggu bangun, nunggu gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas itu malaikat nggak berani, makanya ini pentingnya guru, pentingnya sanad. Karena kita tidak cukup, amal kapan cukup gak untuk masuk surga? Kok sudah tahu? Makanya tadi saya ngaji di masjid mana sebelum sini itu? Itu saya terangkan. Kesalahan kita ini tidak cukup untuk menjadikan kita masuk. Yang menjadi cukup ada unsur kebersamaan sama orang-orang baik. Makanya istilahnya Allah itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Itu dalam bahasa Arab Allah itu memberikan maaf. Beradalah kamu, berstatuslah kamu maaf beserta orang-orang yang benar. Karena bukan minas shodiqin, bagian dari orang benar. Kamu tak paksa jadi orang benar gak bisa, dipaksa pun gak bisa. Mental gitu dipaksa gak bisa. Tapi kalau bersama orang benar bisa. Coba sampean dipaksa benar coba. Contohnya gitu. Orang kalau terlalu sayang istri, tanyakan ibunya. Geografi lali aku. Yang terlalu sayang ibunya, mesti istrinya yang terlalu sayang temannya. Namun terakhir temannya habis banyak kalau sama istrinya. Tapi kalau terlalu sayang istrinya, teman kerjanya yang menyarikan kerja lupa. Makanya kalau kata kitab-kitab tasawuf itu kalau kritik manusia itu siapa? Kata kitab-kitab tasawuf, manusia itu mangka tak mahasibuhu masawiyah. Pas apik lelek, mereka pas. Saya coba carikan suami yang baik. Ukurannya apa? Sayang istri. Kalau terlalu sayang istri, korbannya siapa? Ibu kamu, saudara kamu, keluarga kamu. Kalau terlalu sayang keluarga, korbannya istri. Sayang teman, korbannya istri. Tapi kalau terlalu sayang istri, korbannya orang itu siapa? Orang yang pas baik saja jelek. Maksudnya pas baik saja ada jeleknya, apalagi pas jelek. Coba kalau ada orang sering keluar baik karena silaturahim maknanya kan keluyuran. Kalau orang sering keluyuran artinya sering meninggalkan keluarga. Tapi kalau orang sering sama keluarga artinya tidak pernah silaturahim. Tidak ada kuliah. Istri juga gitu. Kamu sering istri cantik apa jelek? Cantik. Kalau cantik agak-agak aman apa aman? Kalau jelek begitu. Repot. Kamu senang jadi orang gadang orang jelek. Jadi manusia itu tadi kata orang-orang tasawuf itu pas baik saja ada jeleknya, apalagi pas. Coba misalnya semua kebaikan ada di masjid. Bayangkan Indonesia lah negara kamu. Orang soleh senangannya di masjid, bahaya nggak? Bahaya sih. Tapi kalau orang soleh banyak di perempatan bagus, ada
ada wanita solihah lewat karena yang di perapatan orang-orang soleh yang ganggu kalau ada kecelakaan ada yang ada yang tersesat, ada yang jawab. Sehingga itikaf di masjid itu ya baik, tapi ada jeleknya. Nggak ada sistem sosial yang terpadu untuk orang tersesat dan kecelakaan karena semua orang soleh tersentral di paham? Makanya di antara kesalahan yang diajarkan Nabi apa? Nggak apa-apa kamu duduk di jalan-jalan, niati bantu orang tapi kalau semuanya di jalan-jalan, ini bedanya orang soleh sama preman. Semuanya kok ngegeng di perapatan. Jadi itu bagus filosofi tadi. Manusia itu siapa? Mangkana mahasinuhu masawiyah. Pakai falataku masawiyah. Manusia itu orang yang sangat baik saja ada jeleknya, apalagi pas jelek. Coba kamu manjakan istri itu baik nggak baik, tapi nanti ngelama. Tapi nggak dimanjain minggat, milih mana? Itu betul. Enaknya mana punya presiden dipilih absolut misalnya 90% sama dipilih menang pas-pasan tipis. Menurut saya bagus yang menang tipis, jadi tawadhu. Karena dia tahu yang mencintai saya hanya separuh masyarakat Indonesia, separuh lebih sedikit, mungkin lebih terkontrol. Tapi kalau yang milih absolut mungkin powernya kuat dan itu menurut saya bisa semenang-menang. Potensi ya, belum mesti terjadi itu potensi. Tapi bisa saja berhubung yang milih hanya separuh lebih sedikit, seenaknya yang aku separuh. Semuanya mungkin. Nah ini manusia, apa? Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disuruh apa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena bisa bolak-balikan hati hanya Allah. Kalau manusia itu semuanya potensi. Masa sering berusukan sama kiai-kiai, ada kiai sholat, kalau melihat orang cantik itu nggak berani karena takut sambat. Ya itu bagus. Tapi tak bilang, kalau melihat orang jelek, Pak Yai berani karena ada dosa. Ya sama saja dosa. Coba kalau direkam omongan, malah yang guna. Hukumi seperti itu dosa apa enggak? Ya sama-sama coba melihat orang yang itu. Melihat orang jelek ngomongin. Kamu berteman orang kaya, akhirnya penyakitnya berteman orang kaya itu menjilat. Kalau berteman orang bawaan biasanya menginjak. Itu kiai itu orang yang meneliti ilmu itu. Makanya kiai itu ya bingung mau berteman menteri takut gila, berteman yang di bawahnya takut menginjak. Akhirnya seperti saya itu ya anak takdir saja. Kenal menteri yang mau asal takdir, dikenal karyawan yang mau, dikenal orang Korea yang mau, pokoknya anak takdir. Karena kalau Allah yang memilihkan yang tanggung jawab biar Allah. Karena dalam ilmu tasawuf disebut kun muradan wala takun muridan. Berposisilah orang yang digandaki Allah, jangan yang mengatur kehendak Allah. Karena kalau kita yang ngatur itu jadi repot. Paham ya? Kalau kita yang ngatur jadi apa? Ini penting saya utarakan, penting apa? Kita sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsinya masjid tadi ingat ya, dikatakan tempat sujud karena ada yang sujud. Tapi sebetulnya di antara keistimewaan umatnya Nabi apa? Wa ju'ilat lanal ardu kulluha. Jika saya tetap senang kamu punya masjid permanen, senang sekali. Dan kita bergerak untuk supaya punya masjid permanen. Tapi jangan menghalangi keistimewaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholat sah di mana? Maksud teman sholat di bandara mana? Soekarno atau di Incheon, kan konek. Saksinya kalau pernah sholat di mana? Bandara Soekarno. Datang. Semuanya agak menyaksikan kecuali di pinggir Thailand. Wah ini pernah di sini. Di Dewa juga gitu, di Seoul juga gitu. Pernah sholat dulu di pabrik itu di Seoul, besar di pabrik besar. Ternyata saksinya yang pas pinggir. Karena bolehnya sholat pas sambil ke Thailand. Ya nggak apa-apa, tapi itu kuat. Kenapa saya mengutarakan ini? Karena apa ya, hadis-hadis seperti ini ya populer. Ini yang terakhir ini karena akhir Jumat. Nanti berdoa ya, karena diantara saat mustajab adalah apa? Ba'da akhiril yaumi min yaumil Jumat. Akhir hari Jumat. Nah, doanya nggak perlu dipimpin karena kadang tadi nanti yang mimpin tanggung jawab. Kata Nabi
Nabi diantara hadiahnya itu apa? Wa itu khawatimah suratil Baqarah, dan saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah itu akhirnya itu luar biasa. Kita kayak bikin emosi sama Allah. Kamu itu potensi salah apa pasti salah? Salah. Yang masa lalu ya sudah salah, masa depan juga akan salah. Rai-rai gini itu potensi. Maka kita bikin perjanjian sama kata Nabi, kita dihadiahi satu akhir surat yang luar biasa. Yaitu sebelum salah kita sudah perjanjian sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah begini loh ya, kalau suatu saat kapan-kapan saya lupa atau salah, itu jangan disiksa dulu. Latu akhid, kalau kiai maknanya latu akhid, ampun ngalap panjenengan, jangan beri sanksi. Nah ini itu innasina, suatu saat kalau lali kita au akhdo. Ya Allah ini perjanjian realistis saja, suatu saat kalau salah maafkan. Itu Allah bilang na'am ya, serapopo. Belum. Seperti sampai itu sampai di Korea itu kan bawa segudang masalah, di Indonesia meninggalkan. Dan di sini juga bawa masalah. Teman pertama yang nampung kamu itu, waduh, datang lagi. Itu masalah mulai mau lahir orang tua kamu susah. Karena bawaannya sudah ada punya istri ya istri kamu susah. Semuanya masalah. Tapi barokahnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tetap berkah saja. Orang banyak masalah itu ternyata kemana-mana bawa berkah. Karena setiap kesalahan umat Nabi itu Rabbana la tu'akhidna in nasina. Sehingga tradisi kita ahli sunnah wal jamaah aswaja. Tahlilan itu sebetulnya kan untayan kalimat-kalimat yang dipilih ulama. Ada kalimat tauhid, kita tahu fadilahnya kalimat. Ada beberapa kalimat doa, di antara yang dipilih itu Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan langsung siksa kami saat kami suatu saat lupa atau salah. Kamu lupa atau salah itu kadang-kadang apa hampir pasti? Hampir apa pasti? Ini penting. Terus oleh Allah dijawab na'am. Iya. Jika umatnya Nabi apapun gendongnya itu tetap punya nurani untuk kebaikan. Iya betul. Itu pernah ada cerita di kapal pesiar itu orang-orang Islam sholat. Singkat cerita ada preman yang nggak sholat. Sama Cino yang begitu. Wah, kalau gue mau makan, gue sholat. Padahal ini milik Muslim kan gaduh kan namanya sholat di kapal apa? Pesiar. Itu premannya itu jotos cukup. Kita sudah lapor di sholat. Meskipun aku nggak sholat, kalau ada orang komentari sholat nggak terima. Yang jotos tidak sholat. Rokokan, tidak. Ketika ada orang geremengi orang sholat, nggak terima. Ditanya sama dia, nggak kamu sendiri aku nggak masalah, penting jangan macam-macam. Itu mirip banser keamanan ngaji. Itu kalau disuruh ngaji susahnya minta ampun. Tapi kalau ada yang ganggu ngaji, wah besit. Ini bukan nyindir, ini fakta ya. Jadi artinya umatnya Nabi ini luar biasa. Dipotong kan? Coba misalnya preman-preman Islam itu, kalau ada masjid mau hidup orang lain terima enggak? Tetap ada barokahnya karena bawa iman kan? Ya bawa apa? Iman ada barokah. Banyak masjid-masjid di kampung, orang nggak sholat di bang itu tidak tanya, kamu tidak sholat di bang masjid? Saya sholat kami kursi, Gus mau kapan-kapan aku. Itu pesannya uang saya diberikan keramik Gus, jangan yang lain. Biar yang sholat keramiknya dulu, saya nanti. Ayo coba yang di Korea itu nyari sumbangan untuk masjid sama nyuruh dia sholat gampang mah. Jadi umat ini sudah unik dari awalnya. Ya makanya sering berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan jadikan kami punya beban sebagaimana beban yang Engkau berikan pada umat-umat sebelum kami. Dulu umatnya Nabi Musa ketika salah menyembah anak sapi,
Itu tobatnya apa? Harus dibunuh, berat kan? Kalau sekarang kamu salah harus dibunuh, tuntas semua. Tuntas apa menyisakan orang? Tuntas yakin. Coba saya berikan satu ayat zaman umatnya Nabi Musa salah, tobatnya apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu harus tobat yang pernah menyembah berhala. Caranya apa? Faqtulu anfusakum. Tobatnya itu. Sekarang enggak, tobatnya cuma istighfar. Itu aja sambil ngantuk. Kayaknya semangat karena disorot kamera. Bisa sambil nangis kalau kiainya karena ada actionnya. Tapi kalau yang saya tahu itu nangis betul apa enggak. Makanya saya itu jarang kalau ngaji nangis karena bapak saya itu nak pidato terus ora usah nangis. Ya nak wali tenan nangis tenan, nak orang semoga ya. Kalau nangis nanti aja di kamar sendiri. Itu pasti ikhlas. Kalau penampilan tahu. Kayak apa? Ya Allah, jangan kasih kami beban yang sebagaimana beban yang Kau berikan kepada orang sebelum. Itu kalau misalnya baju ini najis harus digunting. Bisa bangkrut kita, nyari uang jauh-jauh setiap najis gunting. Padahal tiap hari mungkin kita kerja di tempat-tempat gini kan sering kadang kena minyak babi, kenapa? Tiap hari gunting celana jinan, celana andalan tiap hari gunting, kenapa? Kena babi, bisa bangkrut. Yang repot kalau mobil yang kena rodanya. Tapi umatnya Nabi cukup dicuci. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Jangan bebani kami sesuatu yang kami tidak mampu. Ini kita terbebas dari sesuatu yang kita tidak mampu. Kita rindu keluarga ada WA, kita rindu Allah ada Mas, rindu lama ada saya, ada GG itu ngaji. Saya selalu ngaji. Dan alhamdulillah banyak diakses oleh orang sama orang dari ingin apa saja kita bisa. Karena kalau orang dari keluarga itu kayak apa? Gampang. Dalam hidup keluarga ketemu teman-teman, sakitnya terobati kan seperti di kampung Halang, maksudnya keterusan nganti lali anak buju. Sampai itulah doanya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata jangan bebankan ke kami sesuatu yang kami tidak mampu. Terus wa'fu ampuni kami, wa'fir lana, maafkan kami, warhamna, kasih sayangi kami, terus warhamna anta maulana wansurna alal qawmil kafirin. Makanya tetap optimis, pada akhirnya nanti tetap wansurna. Contoh paling gampang Uni Soviet, kayak apa dayanya Uni Soviet, kayak apa lemahnya timnya Uzbekistan. Tapi ketika terkooptasi oleh kekuatan Uni Soviet 100 tahun, apa yang terjadi? Malah yang Uni Soviet runtuh, terus mereka berdiri sebagai negara Islam. Karena apa tadi? Anta maulana wansurna alal qawmil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada waktu. Itu protokolernya. Masih 3 jam perjalanan lagi. Amin benar nih.